Selain Imam Al-Ghazali, salah satu nama yang diperhitungkan dalam dunia tasawuf adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Konon, saking luasnya ilmu serta besarnya pengaruh di bidang teologi sufi, Imam Junaid mendapat julukan Sultan. Ia lahir di Nihawan, Persia, yang saat ini masuk ke dalam provinsi Hamadan, Iran, namun kemudian ikut keluarganya bermukim di Baghdad. Di kota yang berjarak sekitar 550 km dari tanah kelahirannya ini, Imam Junaid belajar ilmu fikih pada murid sekaligus sahabat dari Imam Syafi'i yang bernama Abu Sur al-Kalbi. Saat menjadi yatim piatu, dia dirawat sekaligus dibekali ilmu tasawuf dari sang paman, Syekh As-Sari As-Sakti. Junaid muda juga pernah berguru pada Imam Harits al-Muhasibi. Di kota itu pula dia menghabiskan waktu untuk menyebarkan ilmu hingga wafat. Tulisan berjudul Syekh Junaid al-Baghdadi, Imam Tasawuf Panutan Nu, di situs Nu Online menyebut Imam Junaid al-Baghdadi bergelar Sayyidut Taifah di zamannya, yang berarti pemimpin kaum sufi yang ucapannya diterima oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini tak lepas dari rekam jejaknya mengamalkan fikih dan tasawuf sekaligus, dua bidang ilmu yang sering kali dianggap saling bertentangan. Imam Junaid mampu mewajahkan bahwa fikih dan tasawuf dapat berjalan beriringan, di mana fikih sebagai penuntun mengamalkan nilai-nilai Islam dalam keseharian sedangkan tasawuf sebagai jalan meluaskan produk syariat yang kaku. Meskipun sebagai seorang imam sufi di zamannya, Junaid al-Baghdadi tidak meminggirkan sisi fikih dalam kesehariannya. Artinya, ia cukup proporsional dalam menempatkan aspek fikih lahiriah dan aspek tasawuf batiniyah di saat kedua aspek ini bersitegang dan tidak berada pada titik temu yang harmonis di zamannya. Di zamannya, banyak ulama terjebak secara fanatik di satu kutub yang sangat ekstrim, yang fakih dan yang sufi. Banyak ulama mengambil aspek fikih dalam syariat Islam, tetapi menyampingkan aspek tasawuf dalam syariat. Sebaliknya pun terjadi, banyak ulama mengambil jalan sufistik, tetapi menyampingkan aspek fikih dalam syariat. Imam Syafi'i pun pernah bersajak dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, seperti dikutip M. Faizi dalam artikel, Mencari Kebahagiaan di Antara Fikih dan Tasawuf, yang berbunyi seperti berikut, jadilah kamu ahli fikih dan tasawuf sekaligus, jangan pilih salah satu. Demi Allah, sungguh aku hanya sekadar memberi nasihat kepadamu. Fahrudin Faiz dalam Ngaji Filsafat edisi Imam Junaid al-Baghdadi menguatkan hal tersebut di atas. Dituturkan, untuk menjadi murid Imam Junaid harus memenuhi syarat-syarat berbau syariat fikih, yakni hafal Al-Quran, pernah menulis hadis, sekaligus paham fikih. Imam Junaid juga sangat mewanti-wanti kaum sufi dengan menyerukan pada mereka agar tidak memproduksi hal yang kontroversi karena rawan menjadi keributan di masyarakat. Sebab, menurutnya cara paham masyarakat awam tidak selevel dengan kaum sufi sehingga cara memahaminya pun berbeda. Belum lagi, pernyataan kontroversi bisa saja dipolitisasi oleh penguasa. Bagi Imam Junaid, tasawuf adalah kondisi di mana Allah mematikan, menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri dan menghidupkannya di dalamnya. Tasawuf ini berperan memurnikan hubungan dengan Allah dengan meninggalkan kesenangan dunia. Oleh Imam Junaid, kaum sufi diibaratkan bumi, di mana semua kotoran ditimpakan padanya namun dia tetap menumbuhkan segala tumbuhan yang baik. Bumi bersedia diinjak si saleh maupun si munafik. Sufi juga seperti mendung yang memayungi segala yang ada, serta seperti pula hujan yang mengairi segala sesuatu. Sebelum Imam Al-Ghazali membagi 3 macam puasa, Imam Junaid telah menggunakan klasifikasi itu untuk menjelaskan tauhid. Imam Junaid mengklasifikasikan tauhid menjadi 4 macam, yaitu awam, alim, khawas, dan khawasul khawas. Perbedaan dari keempat klasifikasi ini ada dalam hal takut, khauf, dan harap, raja. Di level awam, seseorang masih punya ketakutan dan rasa berharap dari kekuatan di luar diri. Di level alim, seseorang punya ketakutan dan rasa berharap dari dalam diri. Di level khawas, masih ada ketakutan dan berharap kepada Allah. Di level selanjutnya khawasul khawas, tiada lagi rasa takut dan harap, melainkan hanya ada Allah. Untuk mencapai tauhid level tertinggi ini diperlukan fana,
yaitu kondisi merasa terpesona pada Allah hingga mampu mencegah hal yang tidak diinginkan Allah. Terdapat 3 tingkatan fana menurut Imam Junaid. Pertama, berusaha mengekang sesuatu yang diinginkan karena Allah. Kedua, sirnanya hasrat untuk mengejar kenikmatan duniawi. Ketiga, sirnanya diri dan telah hidup dalam kesadaran Allah. Dengan kata lain tidak lagi merasa kesadaran diri aku tapi kesadaran Allah yang menggerakkan.